Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun rekan-rekan Anda berada. Salam ngarit, salam pecinta kebun durian. Nah, ini kami mengabarkan meliput karena netizen rekan-rekan pengen atau menanyakan lewat WA, kumaha Kang situasi kondisi pada malam hari. Dan ada juga yang menanyakan rekan-rekan pemula bagaimana tips berternak bagi kaum milenial. Saya sangat bangga, banyak respon yang baik dari rekan-rekan yang komen. Saya akan menyampaikan satu persatu sesuai permintaan rekan-rekan yang WA kepada kami. Nah, ini situasinya pemberian pakan pada malam hari tuh. Aduh, ya no letik ya, kancolah nih. Ini Kang Dat, orang Sukabumi nih. Salam buat orang Sukabumi. Salam. Sehat katanya, tinggal nunggu ini mencari jodoh. Nih seragam, aduh resep pisan Gusti. Bagja hirup teh resep ningali nage. Ini barangkali para rekan-rekan dimanapun Anda berada, khususnya Jawa Barat dan sekitarnya, barangkali ada yang minat. Sebentar lagi Idul Adha, betul Kang Dat? Ini lagi santai, jadi kerjanya juga enak nih, karena situasi kandang bersih. Masuk ke sini itu wajib buka alas kaki. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan, steril tentunya. Peternak juga nyaman, tidak stres, betah. Ini sambil lesehan juga kita nih, duduk ya. No, sambil ngopi, tapi kopinya belum diambil karena situasi kondisi di luar kandang ini hujan deras. Makanya kita sempatkan demi rekan-rekan. Alhamdulillah baru buat konten langsung diserbu banyak pertanyaan, termasuk ke Kang Dat, termasuk ke kami juga, itu terkait menanyakan situasi pada malam hari katanya. Oh, nah ini nih rekan-rekan yang menanyakan situasi pada malam hari nih seperti ini. Ini baru lagi yang sebelah sana belum ya? Belum dikasih, udah. Konsentrat. Oh, konsentrat. Ini program makan malam. Tentunya SOP di kami ini malam ada yang jaga malam, biar terpantau perkembangan peternak juga. Ini lihat. Aduh, wah, iya si naon ya, candi berengaran ya. Ini ada anak ini belum kasih namanya, si Jack. Aduh, sama si Kang Dat udah udah kasih ngaran si Jack ini. Ini kayaknya jantan ya? Jantan. Ini jantan nih, ini. Jantan. Oh, jantan. Betinanya satu nih, rekan-rekan.
Barangkali ada yang minat, ini Garut kelas A. Genetiknya dia sangat langka nih, jarang-jarang. Biasanya kalau anak 3 itu rebutan untuk nyusunya itu. Jadi yang satunya kecentet biasanya. Kalau ini enggak nih, malahan seimbang nih. Anaknya ini 2, terus yang ininya 1 nih. Waduh, tuh. Yang putih. Nah, biasanya kecentet dan mati karena kan puting susunya cuma 2. Kalau apa itu namanya, kalau domba itu, kecuali sapi itu 4 itu putingnya, jadi berebut. Biasanya nggak kebagian yang satunya. Tapi ini alhamdulillah tidak dibantu dengan susu formula juga ini. Apa itu namanya, tetap ini ya hidup. Cuma yang putih ini agak kecil karena jarang kebagian netek kayaknya sama mamahnya. Nih kelebihan duri ini apa, domba Garut ini, walaupun betina nih, aduh si gelis iya mah, ada tanduknya. Walaupun betina, ini betina nih tanduknya. Bagus nih, barangkali ada rekan-rekan yang butuh kebutuhan kandang yang bari pemula itu. Kemarin juga sempat menanyakan itu selat lantainya bagus Kang katanya. Ini beli di mana? Ya boleh, kita ada DO ke pabrik. Kemarin juga kirim ke Sukabumi ya Kang. Ya. Ada yang beli selat lantai dengan balung pakan. Ini balung pakannya nih terbuat dari plastik semi fiber, jadi awet. Jadi kelebihannya itu untuk selat plastik ini, selat lantai ini kelebihannya itu tidak dimakan rayap. 1, betul kata Kang Dat, tidak dimakan rayap. Terus yang kedua, mudah dibersihkan. Nah, mudah dibersihkan. Terus ini ya apa namanya, untuk pembersihan juga enak ya. Yang keduanya tuh kalau pakai bambu itu biasanya keselip. Anak kecil itu, yang anak-anak domba kecil itu suka kaporos, ya mah terperosok yang kecil-kecil. Kalau ini enggak, alhamdulillah kokohnya. Ini panjangnya 120 ya, ada ya kurang lebih 120, lebar 50 sentian lah kurang lebih. Ini silahkan untuk harganya bisa ditanyakan langsung ke admin, ke deskripsi. Nanti ada nomor kontaknya Kang Dat di deskripsi, saya cantumkan. Itu yang menanyakan situasi dan kondisi kandang kami pada malam hari. Mungkin ke ujung kita jalan. Ini rekan-rekan, ini kandang yang 1 ini campur, ada program breeding dan fattening. Dan kandang satunya lagi tuh fokus di pejantan. Nah, barangkali rekan-rekan yang mau menjalankan ibadah kurban, silahkan, gak usah sungkan-sungkan. Biar meyakinkan, mungkin bisa berkunjung ke kandang kami. Bawa keluarga juga di sini nyaman ya. Apalagi bawa anak kecil, kayaknya nggak mau pulang karena bersih di sini, steril. Tuh, ini lagi pada makan. Terus bagi para pemula bisa juga nih pesan indukan untuk betinanya. Yang bagi para pemula kami siap melayani. Kemarin juga ada 3 yang sudah pesan.
dan pengen di ini kawin silangkan dengan dorper, ada di sini. Kemarin disilangkan dulu sebelum dikirim ke konsumen. Disilangkan dengan pejantan dorper ini nih. Pejantan dorpernya bisa dilihat. Bodinya mantap Kang Dat. Badannya gemuk-gemuk. Enaknya gini yang udah diselat itu udah bersih tuh. Bisa main juga di tengah-tengah kandangnya. Kotorannya hampir nggak ada tuh, karena setiap ada kotoran bersih. Karena nggak ada yang mencret di sini ya. Mungkin kalau dombanya mencret pasti kelihatan berceceran. Ini alhamdulillah karena dijaga setiap saat. Jadi ketika ada hewan kita ini, domba kita yang mencret, langsung diatasi karena peralatan sudah mendukung. Seperti ini tuh rekan-rekan. Silahkan, nggak usah sungkan-sungkan kalau mau konsultasi dengan kami, berbagi pengalaman. Kita nggak bakalan pelit dengan ilmu ya, Kang Dat. Barangkali yang ini berminat sekalian ya, berminat mau usaha domba ya, kecil-kecilan. Nah ini nanti kita dibimbing, arahkan bagaimana caranya pengelolaannya setiap hari, seminggu, sebulan, nanti kita dibantu ya. Nggak usah sungkan-sungkan, walaupun cuma bertanya kita layani ya. Siap. Nggak usah sungkan, saya mau beli mau di luar ya, nggak apa-apa, silahkan. Kita cuma berbagi ilmu karena kita mengikuti program pemerintah juga, yaitu ini apa namanya tuh, aduh kancola pengen nete nih sama ibunya. Jadi kita juga setidaknya membantu program ketahanan pangan pemerintah. Kita baik di peternakan maupun di perkebunan, kita sekaligus membantu program pemerintah, yaitu program ketahanan pangan yang sering digembor-gemborkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah kita mendukung untuk program ketahanan pangan, salah satunya di bidang pedaging sama perkebunan di sini karena terintegrasi. Mungkin besok kita akan kegiatannya pengambilan kotoran hewan ya. Nah, pertanyaan yang kedua dari rekan-rekan yaitu bagaimana Kang, katanya, tips bagi pemula yang ingin beternak domba, katanya. Buat bagi pemula itu yang pertama sedia pakan, kedua pakan, ketiga pakan, dan keempat pakan juga. Harus sedia pakan. Jadi betul kata Kang Dat, yaitu karena 75% itu pakan hijauan. Saran kami itu kalau mau beternak domba bagi pemula, kaum milenial masih muda-muda, kita jangan memaksakan langsung banyak, jangan, semampunya aja. Karena kita juga di sini pengalaman pertama itu punya 5 betina ya, karena berproses ya. Kita udah bertahun-tahun menggeluti domba ini sambil jalan. Bertahun-tahun, mungkin kurang lebih udah 10 tahunan lebih nih kita beternak seperti ini, nggak langsung instan langsung banyak.
karena ngerintis dari awal dulu. Pertama dulu itu 5. Nah, kita juga sama dari 0 dulu. Yang penting jangan banyak-banyak dulu untuk pemula, ya mampunya dua dulu atau berdua betina 1 jantan. Apa aja yang pertama harus disiapkan? Yang pertama itu bang pakan. Kalau di tempat rekan-rekan bang pakannya susah atau semi perkotaan, harus menanam pakan dulu terlebih dahulu, membuat tanaman pakan, istilahnya bang pakan itu. Karena 75% itu untuk berternak domba maupun kambing itu 75% adanya di pakan. Jadi sudah pakan siap baru buat kandang. Jangan kandang dulu, jangan domba dulu, malah pakan di akhir, jangan. Jadi tip kami itu yang sudah pengalaman di kita di sini itu, yang pertama kita harus mempunyai bank pakan 100%. Jangan mengandalkan di alam, karena di alam kadang-kadang berebut dengan yang punya domba yang lainnya. Jadi usahakan ya ada pekarangan atau lahan-lahan yang terbengkalai, lahan tidur tidak produktif, silahkan. Apakah entah caranya sewa kan, apa gimana sistemnya ya, yang penting di pinggir jalan juga tanam aja ya. Contohnya ya tanam rumput odot, rumput pacong, banyak gitu jenis-jenis odot itu, sian sibar, kulon jono, banyak sekali. Silahkan. Itu yang paling utama adalah pakan dulu. Setelah pakan udah punya banyak, tidak apa-apa kelebihan ya Kang Dan. Kalau pakan itu lebih nih, pakan hijauannya lebih, bisa dijual itu sisanya ya. Kalau kita udah tidak dibutuhkan kelebihan pakan, itu biasanya di daerah kami itu dijual ke peternak yang membutuhkan. Contohnya ke perusahaan besar, sapi peras atau banyak. Nah, ke sini itu daerah ke daerah Subang itu banyak permintaan rumput dari Lembang itu. Nah, untuk itu kenapa orang-orang pada beli, ya itu tadi, karena kekurangan pakan. Karena sebetulnya yang susah itu kita nyari lahan pakannya, untuk tanahnya, lahan untuk penanaman pakan yang susah. Untuk itu dipertimbangkan, yang penting pakannya dulu ada. Setelah itu bangun kandangnya ya, yang kecil-kecilan, nggak usah mewah. Jangan sampai gini, nanti kandangnya mewah tapi isinya nggak ada, kan percuma ya. Yang penting nggak apa-apa kandangnya jelek tapi dombanya bagus-bagus, karena tujuan kita itu bukan buat kandang. Tujuan kita itu buat peternakan domba, nanti bertahap, bertingkat dan berlanjut. Kami juga dulu sebelum seperti ini kondisinya sama dengan rekan-rekan pemula. Jadi dari awal dulu ya punya sesuai kemampuan dompet kita. Ya dulu saya dompetnya mampunya 5 betina 1 jantan, ya udah itu aja, ikuti. Nanti yang pertama saran kami bagi pemula itu, kalau bisa jangan ke petening dulu, diusahakan belajar di peternakan breeding, mun bahasa Sunda nama nganaken gitu kan. Karena di breeding juga menjanjikan kita setelah 3 bulan lepas sapi kan bisa dijual anakannya itu ke peternak yang menggeluti di bidang fattening. Nah ini seperti itu rekan-rekan yang bertanya ke kami. Untuk jelasnya silahkan yang bertanya main
dan mampir ke kandang kami Bukit Nyomot Pam. Nanti ada Kang Dat di sini, Kang Dede ya. Banyak di sini ada 5 orang di sini termasuk dengan penjaga kebun. Seperti ini tuh. Ini dikasih konsentrat. Kalau yang breeding paling kasih konsentratnya sedikit, malamnya aja ya. Jadi jangan, ini khusus pemula, jangan dulu pakai konsentrat, kasihan gitu ya. Takutnya nggak masuk nanti ketika penjualan, karena pakan konsentrat relatif mahal kalau belum punya pasar. Ya saran kami kalau bagi pemula ya full hijauan aja dulu, karena full hijauan nggak kalah bagusnya dengan ini apa, campur konsentrat. Biar pengalaman dulu bagi pemula. Kalau emang kurang jelas di konten kami, silahkan hubungi kami. Syukur-syukur sambil main sambil bawa kopi ya. Kita ngobrol bareng di sini. Di sini sambil ngopi juga nggak bakalan bau ya. Ya, nggak bau. Enak ini saya di sini karena membuat program SOP-nya jangan sampai banyak kotoran tuh. Untuk air minum otomatis langsung seperti ini nih, bisa dilihat. Nah jadi minumnya itu otomatis dari sumber air pegunungan. Tuh bagus ini. Nanti kapan-kapan saya liput untuk kandang keduanya, karena kemarin pada WA, Kang kandang keduanya diliput, boleh nanti kalau ada waktu, karena kita fokus di sini dulu. Ini pakan hijauannya. Untuk odotnya besok kayaknya ya. Untuk odot besok dikasih pakannya. Kita sambil nongkrong ngasih pakan hijauan. Kasih ke dorper karena dia rakus. Dorper. Tuh lihat. Ini udah beberapa kali. Oh iya ya udah. Nah lihat, wih, rampus. Dorper nggak kalah rampusnya dengan yang lain. Ini baru penting deh. Terus dilakikan ya. Udah 23 menit Kang Dat, masih bisa nih. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi, nah silahkan ini. tulis aja di komen. Tulis di komen, nanti Kang Dat yang jawab. Ya. Ini karena Kang Dat ini udah ahlinya di bidang peternakan domba. Sampai cara menangani yang sakit ya. Tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan, kita nggak pelit ilmu. Kalau ada pemula yang belum paham cara nyuntik, kasih obat gitu, cara-caranya, dosisnya seperti apa, mungkin karena di video ini kan terbatas ya. Kalau memang lebih jelas, lebih paham, mungkin ya bisa nginep di sini ya, apa-apa. Yang penting bawa ini aja, makanan. Kalau mau menginap gratis silahkan sambil ini mencari ilmu.
kita nggak bakalan nggak bakalan diumpet-umpet ya. Iya, betul. Punya ilmu langsung dikasih, langsung diberikan. Yang penting rekan-rekan, kalau emang sekiranya bermanfaat video ini, silahkan berkunjung ke kandang kami. Untuk lokasinya ada di deskripsi. Itu saja mungkin Kang Dat, karena ini sudah terlalu panjang videonya. Siap. Mungkin ada tambahan? Kalau misalkan nanti kesini langsung aja hubungi. Langsung Nomor ada di bawah. nomornya. Menjaga silaturahmi. Silaturahmi di sini. Jangan lupa Like, subscribe, komen ya. biar semangat terus. Semangat terus. Ya, makasih Kang Dat. Siap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.